Saya ketemu sama pembunuh yang pembunuh bayaran, sudah membunuh siapa, bilang sama saya siap Cak di penjara, tamati saiki aku gak apa-apa, cuman aku titip bojoku ya Cak. Maksudmu titip bojomu tak apakno? Ini ketemu Habib Anis belain yang maksud titip bojomu itu. Ada yang dulu pernah ditangkap yang bunuh bosnya Cina itu, kemudian dia di penjara, dia bisa keluar penjara dalam keadaan diborgol tangan dan kakinya, hanya pakai celana pendek dia bisa keluar dari penjara militer ya, ingat ya. Itu dia sekarang di salah satu lapas di Sidoarjo, dan dia bilang sama Kalapas, Pak, sampean kan tahu saya ini berasal dari satuan yang tidak kalah sama Kopassus. Saya bisa keluar dari penjara dengan sangat mudah. Saya bilang, tapi saya berjanji tidak akan keluar dari sini dengan satu syarat. Kalapas bilang, apa syaratnya? Tolong saya dipertemukan sama Cak Nun. Udah, akhirnya Kalapas nyari saya datang ke penjara itu. Dan dia ikhlas di penjara seumur hidup, asal saya menyaksikan bahwa dia bukan yang paling bersalah dalam kasus itu. Terus dia bawa berkasnya, dia nangis di pangkuan saya, kalau dia gede banget, saya kecil begini, dia nangis di sini, saya guguk itu, terus dia kasih berkas, saya salah Kak. Tapi yang lebih salah adalah komandan saya, kan gitu. Kalau saya hukuman mati, komandan saya harusnya kalau saya hukuman seumur hidup, seharusnya ada yang dihukum mati, kan gitu, dan seterusnya ya. Jadi teman-teman sekalian, karena manusia tidak sungguh-sungguh, akhirnya katakanlah Tuhan ngalah, ya udahlah, kalau gitu tak kasih buku manual, tak kei panduan, tak kei map, ya ibaratnya tak kei map. Maka muncullah Suhufi Ibrahim wa Musa, muncul mushaf kecil, semacam ya oret-oretan lah, gini loh hidup itu gitu. Dulunya kan enggak, dari Nabi Adam sampai sebelum Ibrahim itu tidak dikasih panduan apa-apa, karena Allah sudah menciptakan ahsani takwim kok, sudah manusia yang masterpiece kok, udah beres kok. Tapi karena manusia tidak menggunakan akalnya dengan maksimal, ya, maka akhirnya Allah kasih panduan. Kemudian ternyata juga tidak menolong mereka, makin lama makin ragus lagi, makin perang lagi. Akhirnya panduannya dilengkapin, kemudian menjadi kitab Taurat. Taurat dikembangkan lagi menjadi Zabur. Zabur dikembangkan lagi menjadi Injil. Injil disempurnakan menjadi Al-Quran. Nah teman-teman sekalian, kenapa sekarang kita bertengkar mengenai agama ini apa, itu kafir atau bukan, calon ini atau itu dan seterusnya? Karena kita terjebak pada institusionalisasi. Kita terjebak pada pelembagaan, bahwa menjadi orang Islam itu cukup, kan ada Islam adalah mengakui Allah, malaikat, nabi, kitab, dan hari akhir. Terus Islam adalah sholat 5 waktu sehari, puasa Ramadan, kan begitu jawabannya. Ya iya, ya itu, tapi substansinya bukan itu kan caranya, itu kan torikotnya, syariatnya, kan gitu. Islam jauh lebih lengkap dari itu, ya kamu itu Islam. Kalau kamu jujur sama dirimu, kamu itu Islam, yaitu ajaran Allah, yaitu Injil, yaitu Taurat, yaitu Zabur. Nah tiba-tiba karena kita terjebak pada institusionalisasi, maka kita terus menganggap ini Muslim, ini kafir, ini Yahudi, ini Kristen, ini Hindu, Buddha, dan seterusnya. Kita terjebak pada itu akhirnya. Ya sudah terlanjur seperti itu. Itu pun masih kita keping-keping lagi. Jadi kita sekarang ini bersuku-suku. Jadi Rasulullah datangkan untuk integrasi, tidak ada suku-suku disatukan kembali menjadi satu universalitas atau universalisme, kan begitu. Sekarang kita kembali sebelum Muhammad. Jadi sekarang itu semua jadi suku toh. Semua jadi suku, ada suku Syiah, ada suku Ahlussunnah, ada suku FPI, ada suku FBR, ada suku
Ahmadiyah, ada suku MTA, LDII, dan ada suku Golkar, ada suku Demokrat, dan masing-masing punya kepala suku. Ada yang hebat, ada yang tidak kepala sukunya. Dan yang kita bilang negara ini sebenarnya kan juga kerajaan atau suku-suku yang bertarung saja. Pokoknya diapa-apain kalau PDIP ya Bung Karno toh. Rajanya tetap Bung Karno. Yang teruskan ya anaknya Bung Karno, cucunya Bung Karno, kan begitu, tetap kerajaan, tetap suku, tetap kepala suku. Substansinya seperti itu. Demokrat kok tiba-tiba Agus, itu ya apa kata kepala suku? Kan begitu. Betul enggak? PAN itu ada kepala suku Pak Amin Rais, cuman Pak Amin Rais ini tidak memperjelas dirinya. Kadang-kadang dia pejuang, kadang-kadang dia macam-macam lah. Jadi kurang jelas. Sekarang kan ada yang berjuang menjadi kepala suku. Asal punya duit, punya media banyak, Anda bisa jadi kepala suku. Anda bisa menjadi raja. Ya, Anda punya media Indonesia, Anda punya itu, Anda menjadi raja. Dan raja dia. Ini yang MNC ya raja. Ya raja tuh. Dan ternyata pelembagaan tadi kita langgar-langgar sendiri. Asal Anda raja, Anda bisa membiayai 9.000 sekian ranting, ya toh? Anda bisa datang ke pesantren, terus Anda pakai serban, pakai peci, Anda berdiri di podium, dan Anda dicium tangannya oleh santri-santri. Karena kita terjebak pada pelembagaan tuh. Jadi untuk menjadi Islam sederhana, asal pakai peci, tambahi serban, tambahi jubah, terus assalamualaikumnya belajar beneran, gitu kan? Jadi seolah-olah demokrasi, tapi sebenarnya ini kerajaan. Indonesia ini satu ruang besar yang diperebutkan oleh kerajaan-kerajaan, terus bergantian atau bersaing atau bekerja sama, kan begitu? Cuman itu toh. Tunggu sekalian. Nah, untuk itu kita harus punya konsep tentang Indonesia yang akan datang, dan itu akan saya serahkan kepada Anda semua, dan Anda harus membangun Indonesia berikutnya. Kalau Anda tidak bisa melakukannya sekarang, tidak ada masalah, tapi Anda sudah punya konsep bahwa ini loh, Anda sudah punya mushafnya itu, Suhufi Ibrahim wa Musa tadi itu Anda sudah punya. Dan itu lengkap, sampai ilmu kesehatannya, sampai semua harus lengkap. Termasuk yang di workshopkan oleh Pak Profesor Abdul Basit tadi, itu juga harus punya konsep ekonomi Ma'iyah. Tidak berarti Ma'iyah menjadi lembaga, kan sudah kita hindarkan. Ma'iyah tidak menjadi lembaga, tidak menjadi organisasi, tapi mengorganisme dia selalu berusaha untuk menjadi organisme di dalam organisme agung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan gitu teman-teman sekalian, ya. Dari situ mudah-mudahan apa yang kita seharusnya tidak tuli dan tidak buta, kita makin tahu malam hari ini. Amin ya rabbal alamin. Sekarang Habib Anis ini mbahnya imigran dari imigrasi dari Yaman. Oh bapak ya? Oh, baru kemarin. Oh tak pikir. Oh jadi baru bapak yang pindah dari Yaman ke sini. Terus saking nggak beresnya di sana bagaimana? Ya. Nah teman-teman sekalian, Habib Anis ini sahabat saya dari dulu. Jadi ini tadi sudah saya wanti-wanti, awas loh kamu kalau bikin padepokan, saya bilang gitu. Awas loh. Soalnya beliau ini sobo kuburan, ziarah kubur, itu ahli tidak karu-karuan. Sampai ada satu teman kami lagi, namanya Mas Hamim, orang yang sejak awal sangat menemani dan sangat punya panggraito yang sangat jernih terhadap Indonesia, tapi tidak terkenal. Dia sekarang hanya pedagang kelontong itu, tapi dia sangat persepsional terhadap Indonesia, dan dia ngerti siapa kiai-kiai yang sebenarnya. Itu pesen sama Anis, Nis, kon nang kuburan ben bengiku nek wis dadi wali kondo aku ya. asu. Itu kalimat
melecehkan tapi juga indah yo. Wah nek dadi wali aku kondo aku lho ya nek dadi wali. Seolah-olah wali itu apa gitu loh Mas gitu. Nyenengke saya seneng dengan kemesraan seperti itu. Nah Bib, tolong karena beliau ini melakukan penelitian. Kalau Anda tanya mengenai masyarakat Samin, tanya dia. Kalau Anda tanya mengenai kasus-kasus di daerah Pati sana, tanya sama dia karena dia tahu banyak dan berkawan sama saya sama adik-adik saya sudah 20 tahun lebih ya Nis. Mulai 80 ya. 79 berarti sudah 32 tahun lebih bersama kami. Anaknya sudah sarjana, anaknya sudah bekerja dan rencananya kawin lagi. Sudah ya, cukup 3 aja ya. Sini Bir. Sini Bir, ya Allah, aku enak karo Anis ngene iki aku. Seneng karo Habib palsu iki aku. Wong iki jak anak-anakmu. Dan miso malah dibalangi wong akeh aku lho. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuk dibisuane. Ya, teman-teman aja dikatain omongane wong siji. Akeh ngapusine timbang orane. Jadi saya akan mencoba dari sisi lain. Tapi sebelumnya alhamdulillah malam ini saya melihat Pak Nur Sampan kok ganteng banget gitu. Mudah-mudahan sehat seterusnya. Teman-teman gini, saya akan coba dari sisi lain, tapi sebenarnya hanya nambahi saja karena sudah lah mau dikongkon ngomong tapi dintekno dhewe wis. Wis keterlaluan. Kaya wong dikongkon ngomong mangan tapi dintekno dhewe dhisik kawan. Piringe sing kon mangan iki. Jadi gini. Saya akan beri contoh aja supaya jelas. Ada 2 orang, ini orangnya wis mulih mau dia. Ada 2 orang tuli yang ketemu. Saya ngomong bahwa ini dari hati semua asalnya. 2 orang tuli ketemu, 2 orang tuli ketemu di jalan. Yang satu bawa pancing, wis ngerti mesti ya. Bawa pancing, yang satu dari arah sebaliknya. Yang dari arah sana tanya, mau kemana Mas? Mau mancing. Nah, yang bawa pancing ngomong, enggak, saya mau mancing. Terus yang sana, oh saya kira mau mancing. Jadi kan kayaknya ngomong, tapi yang ditangkap itu kan apa yang di dalam dirinya sendiri. Yang fokusnya hanya dalam dirinya sendiri. Akibatnya ketika kita ngomong dengan orang lain, yang kita dengar itu suara di dalam diri kita, bukan suara orang lain. Tadi yang dikatakan ketika Anda fokus pada diri sendiri, yang lain hilang semua. Dan itu kan fi qulubihim maradun. Jadi di dalam hatinya ada penyakit. Bisa mulai dari situ. Itu tentang dengar. Tentang buta lebih ruwet lagi. Jadi kalau misalnya ada gajah besar, dan ini sekarang terjadi ini, gajah besar, yang satu ngomong, ini perumpamaannya saya kembangkan sendiri. Cak Nun iso ngembangno masa aku ora. Jadi iso ngarang ngawur ya, saya harus oleh ngawur ngene. Engko nek ceritane tentang yang keempat, kelima, ketujuh gitu. Jadi ada gajah, ada beberapa orang di kelilingnya mengatakan gajah itu, wah ini kayak bambu ini, gitu kan? Yang satu, wah enggak ini kayak lempengan, macam-macam kan. Mereka berdebat. Akhirnya karena perdebatan mereka menemukan sesuatu. Kalau begitu relatif saja. Mungkin saja semuanya benar. Kan gitu kan? Ada orang yang lebih arif. Bisa jadi ini semuanya sisi pandang yang berbeda-beda benar. Dan manusia kan selalu begitu. Jangan-jangan memang kita hanya memandang yang benar. Kemudian datang seseorang yang nggak buta, ngomong gajah itu begini, malah dibalangi orang buta 10 itu. Ketika itu malah orang yang benar ngomong tentang gajah dilempari. Jadi kalau buta itu lebih payah itu. Jadi 2 sisi itu ya. Bahwa ketika kita melihat misalnya sisi-sisi sekarang ya, oh satu masalah dilihat dari sisi A, B, C dan lain sebagainya. Kemudian kalau ada orang yang punya mengatasi itu, saya tertarik dengan kata-kata mengatasi. Artinya kita berada di atas itu. Jadi kata-kata mengatasi itu tidak di dalam masalah. Kita keluar dari masalah untuk melihat dari luar. Walaupun nanti masuk menggarap kembali. Tapi mengatasi itu tidak di dalam masalah. Nah, sekarang ketika orang ngomong tentang pluralisme macam-macam, sisi pandang dan lain sebagainya, akibatnya wah ya kita relatifkan semuanya. Nah, ketika direlatifkan semuanya, kita menghilangkan Allah.
Karena ada ilham, ada wahyu dan lain sebagainya. Dan ketika ada orang arif yang melihat lebih menyeluruh, dilempar bersama-sama bisa. Itu salah satu contoh ya. Sekarang saya mau mencoba menarik ke belakang. Yang kita hadapi ini dalam sisi historis saja. Tadi saya di jalan sempat ngomong-ngomong sama Mas Ali Ndimo ya. Tentang bagaimana kita menangkap sisi perbedaan-perbedaan ini. Dan kita titik berat, kalau istilahnya Cak Nun, titik beratnya kemana? Orang kan mengatakan, loh orang itu kan berbuat baik. Si A itu nggak usah sebut nama, siapapun bisa ini sekarang. Si A kan berbuat baik, dia hebat, dia begini, dia begini. Kita kan memandang sisi itu. Anda nggak lupa, ketika Belanda terakhir di sini, VOC masuk ke pemerintahan Belanda, itu terjadi birokrasi rasional. Dan kalau menurut Weber itu benar, itu harusnya begitu, rasional, birokrasi itu rasional, jelas, kan begitu, terukur semuanya. Kemudian bupati-bupati dikumpulkan di residen, ada residen yang untuk mengatur birokrasi itu semuanya. Itu kalau Anda memakai rasional sekarang, yang dilakukan Belanda itu hebat, benar, itu harus didukung Belanda, kan begitu sudut pandangnya. Tapi kalau Anda melihat garis besar, gambar besarnya, Belanda melakukan itu kan untuk apa? Kita kan tidak mengatasi itu. Ada ini. Tujuan besarnya apa? Kita naik dulu deh. Satu tingkat aja, nggak usah terlalu banyak. Sanon kan keduren kadang-kadang, sehingga lali mudun berbenah. Jadi kita satu tingkat aja. Tujuannya apa? Loh, bangun. Loh ya, kereta api itu dulu Belanda semua yang bangun. Hebat kan, bagus. Jalan-jalan banyak itu dulu udah. Tapi untuk apanya? Ketika kita memandang itu dalam satu sisi, kita akan terjebak. Tapi ketika kita memandang dari sisi yang lebih besar, kita akan mencari, ini mau kemana sebenarnya? Kalau Belanda tadi masuk VOC ke pemerintahan Daendels, itu terjadi rasionalisasi dan modern. Dan itu akibatnya raja dipotong dari bupati. Sehingga Ronggo Warsito bicara itu zaman Kolobendu. Ronggo Warsito ngomong Kolobendu itu karena kerajaan kehilangan kontrolnya pada bupati-bupati, karena bupati kontrol langsung pada residen yang dikuasai Belanda. Nah, kalau Anda konteksnya begini, karena itu Ronggo Warsito ngomong, walaupun rajanya bagus, menterinya bagus, nggak bisa ngelawan Kolobendu ini, karena strukturnya dirubah total. Dan itu bergerak. Nah, kalau sekarang dalam keadaan begini Anda menilai orang, loh dia kan bagus, melakukan ini, melakukan itu, Anda nggak melihat gambar besarnya, kita akan terjebak di hal yang sama. Karena gambar besar itu akan selalu berulang. Dan kita berada dalam situasi-situasi semacam itu terus-menerus. Nah, ini kalau kita buta terhadap itu dan tuli terhadap itu, kita akan salah. Kita akan jadi kayak amtenar dulu yang bangga sekali karena ini modern. Kemudian ngomong cara Belanda, bergerak dengan gaya Belanda, seolah-olah ini simbol modernitas. Kalau kita nggak dukung, keliru. Tapi kemudian terbukti bahwa itu hanya mencuri saja. Cara mengakali Anda. Dan karena Anda buta, tuli, maka Anda nggak mendengar. Tapi siapa yang tidak buta waktu itu? Hanya satu kelompok waktu itu yang tidak sepenuhnya tidak buta. Kelompok pesantren yang kemudian menarik diri masuk ke desa-desa, dan mereka melawan itu secara frontal. Dan karena pesantren frontal, Belanda nggak, kalau tadi kerajaan itu dipotong dari residen dengan adanya dari raja dengan adanya residen, pesantren dipotong. Kalau begitu saya datangkan sekolah. Jadi sekolahan yang Anda warisi sekarang itu tujuannya bukan untuk mencerdaskan Anda, tapi untuk membuat Anda jauh dari tradisi Anda sendiri, membuat Anda jauh dari agama Anda sendiri. Keluarlah dari sekolah. Maka akibatnya seperti Dadang, minimal seperti Cak Nun. Jadi kita melihat harus punya kecerdasan untuk melihat dari banyak sisi. Dan itu hanya bisa kita lakukan kalau kita, tadi Cak Nun mengatakan universitas itu satu ruang besar dengan banyak pintu. Bagaimana kita masuk? Pertama kali, Anda tidak boleh ada pintu di dalam diri Anda.
Itu yang fi qulubihim. Anda harus buka dulu semua pintu dalam diri Anda. Karena yang menyekat-nyekat itu bukan di luar tapi di dalam Anda. Kalau itu Anda buka semua, Anda bisa masuk itu. Kalau nggak ada buka, nggak bisa. Karena itu perintah Yakub, Nabi Yakub alaihissalam kepada anak-anaknya ketika akan menemui Nabi Yusuf, masuklah dari pintu manapun, jangan satu pintu. Dan orang yang mampu begitu, orang yang sudah membuka hatinya. Karena Anda pasti, manusia itu punya keirian, aku ingin pintu itu aja, kan begitu. Tidak yakin bahwa semua pintu akan sampai ke tujuan yang sama. Jadi yang kita tarik dari hal-hal ini bahwa yang membuta tulikan kita itu, karena itu pertama kali kan hati. Hati kita harus kita buka dulu. Karena itu selalu kata-katanya fi qulubihim. Jadi dari hati dulu, kemudian telinga, mata. Jadi ini salah satu perspektif aja bahwa yang kita lakukan bahwa supaya kita tidak mengulangi lagi. Dan kita kan pedot terputus dari sejarah ini. Bahkan sejarah bagaimana persaingan-persaingan di awal dulu ketika membentuk Indonesia sampai dengan sekarang kita nggak punya catatannya. Nggak ada catatan bagaimana dulu orang beristihad mengatasi situasi real di masyarakat Indonesia. Dan kita sampai nggak tahu bagaimana situasi sekarang sampai seperti ini. Dari mana asalnya dan bagaimana terbentuk. Siapa yang menguasai kita sekarang? Tadi singgung sendiri Pak oleh Cak Nun. Tanah kita segini besar, pemiliknya siapa? Dan kita mengulang lagi kerajaan-kerajaan Jawa dulu yang cukup dibayar oleh VOC, bukan pemerintah, untuk menjadi jongos-jongosnya. Hari ini, sekarang saya mau tanya deh, kita keluar, jangan di Indonesia. Kita keluar, tanya orang di luar, jawabannya akan sama. Gampang, bisa dibayar, kebijakannya, bisa saya beli pejabatnya. Ini kita kan kembali kepada kerajaan-kerajaan zaman dulu. Kerajaan dulu itu bisa dikuasai pelan-pelan, bahkan sampai dengan kerajaan VOC itu Anda boleh deh, Anda garap itu, Anda tolong saya ini, saya beri tanah itu. Akhirnya VOC punya tanah banyak di sini, dan itu yang mendatangkan Belanda ke sini. Dan kalau itu diteruskan, mungkin akan terjadi, terulang kembali. Karena tanah sudah dikuasai. Ini orang medeni loh, dan soalnya wis wedinan dhisik. Jadi teman-teman jangan buta terhadap hal semacam ini. Jangan kagetan juga kalau tiba-tiba yang datang tidak ada sangka-sangka, walaupun kita alhamdulillah kita masih bisa tertawa-tawa terus. Jadi teman-teman, ini situasi yang kita nggak boleh buta. Mungkin itu saja, Cak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalani saja dengan tulus, masalah hasil biar Allah yang urus. Apakah beda antara melakukan dan menjaga? Apakah beda perbuatan tersebut? Seringkali sebagian dari kita merasa berpuas diri ketika sudah melakukan suatu kebaikan, alih-alih mencoba menjaga kebaikan tersebut agar tetap terus berjalan, atau mungkin karena kelalaian kita saja. Hingga terkadang kita masih menganggap keduanya sama. Kalau begitu, coba sekarang kita tengok bersama, bukankah yang namanya menjaga berarti berusaha untuk terus membuatnya terjaga? Menjaga kebaikan berarti ya menjaga kebaikan. Berusaha agar kebaikan tersebut tetap terus jaga. Sekarang, jika kita melakukan sesuatu kebaikan, walaupun hanya sekali misalnya, apakah ada jaminan akan terjaganya kebaikan ini? Tentu dan belum tentu. Pun juga jika kita berusaha melakukannya berulang kali,
belum tentu juga kebaikan tersebut akan tetap terjaga. Karena akan ada banyak faktor yang mempengaruhinya, akan tetapi setidaknya dengan terus berusaha melakukannya berkali-kali, berulang-ulang, akan sedikit lebih banyak peluang keterjagaannya daripada ketika kita hanya melakukan sekali. Memang untuk menjaga dibutuhkan tenaga yang jauh lebih ekstra daripada hanya sekedar melakukannya sekali saja. Saking beratnya pekerjaan menjaga ini, sampai-sampai ada yang menyatakan istiqomah lebih baik dari 1000 karomah. Padahal 1 karomah saja sudah sangat istimewa, apalagi ini sampai ditegaskan lebih baik dari 1000 karomah. Bukankah ini semacam kode bahwa istiqomah salah satu upaya untuk menjaga bukanlah sesuatu yang biasa saja? Istiqomah menjaga bukanlah pekerjaan yang hanya bisa dipandang sebelah mata. Lebih sederhananya lagi, kalau kita masih sangsi akan kemuliaan pekerjaan menjaga ini, ada baiknya coba kita bertanya kepada Pak Tani. Kita belajar kepada Pak Tani, lebih gampang mana antara menanam tanaman dengan merawat tanaman tersebut. Menanam hanya butuh waktu 1 kali saja cukup, sedang merawat membutuhkan energi yang jauh lebih besar. Ia membutuhkan kesabaran dan kesungguhan untuk melakukannya berulang kali. Tak ayal sering kita diperdengarkan dengan ungkapan bahwa menanam itu mudah, yang sulit adalah merawatnya. Itulah mengapa merawat dan menjaga menjadi sesuatu yang sangat istimewa. Bahwa pekerjaan ini membutuhkan kesabaran, ketelatenan, dan kesungguhan yang luar biasa. Bahwa pekerjaan ini pula lah yang nantinya sedikit banyak akan berperan dalam menentukan bagus tidaknya tanaman kita. Apalah artinya sebuah tanaman jika kemudian tak ada yang merawatnya, tidak ada yang menjaganya, ataupun mengurusinya. Berbicara tentang ketelatenan, menjaga, di Ma'iyah kita dianugerahi para guru yang begitu telaten, serta istiqomah menjaga tanaman-tanamannya. Misalnya Cak Fuad, beliau termasuk salah satu dari yang sangat menjaga keistiqomahan. Hal ini dapat dilihat dari lagu beliau yang masih selalu dan terus sabar membersamai para jamaah Ma'iyah Sinau selama bertahun-tahun. Bahkan tak hanya CM saja, di luar sana hampir setiap hari beliau menemani orang-orang yang menjemput hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menggeluti ilmunya. Dan ini terus saja berlanjut hingga kini, hingga saat ini, sampai pada saat orang-orang seusia beliau mulai mengeluhkan kesehatannya. Tekad istiqomah beliau dalam mempelajari dan menyampaikan ilmu sangat kuat. Meskipun tidak ada yang datang, tidak apa-apa, tidak masalah, kami akan tetap mengaji. Begitu kurang lebih yang beliau tuturkan di tengah-tengah cerita beliau tentang padang bulan. Bahwa beliau akan tetap berusaha datang setiap bulannya, tidak peduli jemaah banyak yang datang ataukah tidak, yang jelas beliau akan tetap berusaha datang untuk mengaji di sana. Paling tidak kalaulah tidak ada satupun jemaah yang datang, beliau akan tetap ngaji bersama keluarga. Kesungguhan niat istiqomah ini pula lah yang membuat beliau lebih suka menghadiri majelis ilmu yang berkesinambungan.
Kalau berlanjut, nanti saya bisa menyiapkan materi-materinya apa saja. Karena menurut beliau, mempelajari suatu ilmu tidak bisa hanya sekali dua kali saja, butuh kesabaran dan waktu yang terus berkelanjutan agar bisa mempelajarinya secara menyeluruh. Betapa beliau sangat tulus dan sungguh-sungguh memancarkan sebagian ilmunya, bahkan tidak hanya sekedar memancarkan saja, beliau juga turut berupaya menjaga keistiqomahannya. Di tengah segala kesibukan dan juga usia beliau yang semakin senja, beliau tetap saja tulus mendatangi dan melayani siapapun yang datang untuk berguru kepadanya. Sedangkan di luar sana, tidak sedikit yang mulai mengenyampingkan profesi pendidik atau menyampaikan ilmu. Terlalu fokus pada seragam penyampai ilmu sampai-sampai lupa akan esensinya tersebut. Tidak sedikit buah-buah pemikiran ataupun solusi atas permasalahan yang lahir dari kesungguhan beliau menjaga ilmu dan juga memikirkan umat yang sudah barang tentu butuh akan ilmu. Di dunia pendidikan misalnya, menurut beliau, sistem pendidikan yang bagus itu seperti sistem yang ada di pesantren, bahwa setiap santri diberikan kesempatan untuk bisa langsung belajar kepada sang guru, dan sebaliknya sang guru bisa langsung memonitor santrinya satu persatu, sehingga guru bisa tahu perkembangan setiap santri dan sang guru pun bisa memperlakukan setiap santri dengan tepat sesuai dengan batas kemampuan dan kondisi si santri. Tidak seperti sekarang ini yang seolah menuntut semua siswa diperlakukan sama. Semua dipukul rata. Pada saat di luar sana umat mulai dicekoki dengan ibadah kaku, beliau pun hadir dengan membawa silmi. Di luar sana kita didekte bahwa yang namanya ibadah hanya yang ini dan itu, bahwa matematika manusia dipaksakan untuk menghitung-hitung ganjaran semua amal itu, sampai-sampai lupa kalau amal tak hanya dihitung saja, tapi ditimbang juga. Sedang wilayah ini sama sekali bukanlah area kita. Bagaikan air yang mampu menembus segala sisi dengan kelembutannya, beliau pun mencoba mengurai tembok-tembok ibadah kaku itu dengan segala kerendahan hatinya. Keluasaan ilmu dan kejernihan beliau mampu menjamah semesta yang jauh lebih luas, hingga ibadah tak hanya soal ini dan itu, bahwa amal ibadah tidak hanya untuk orang-orang tertentu. Semua bisa beribadah, semua bisa mendekat kepada Sang Pencerah dari segala arah. Tak peduli seorang ustadz, kiai, satpam, tukang parkir, sampai tukang cuci, semua berkesempatan untuk menuju Sang Sejati. Suatu ketika beliau pun pernah bercerita bahwa ada seorang satpam perumahan yang sangat ingin sholat subuh berjamaah. Sampai-sampai si satpam pun meninggalkan pos penjagaannya guna ikut sholat subuh berjamaah. Tak disangka-sangka ternyata ada yang memanfaatkan kesempatan ini, dan terjadilah kasus kemalingan di perumahan tersebut. Dari contoh tersebut, Cak Fuad pun menyatakan bahwa menjaga pos satpam, menjalankan amanah ataupun pekerjaan yang dititipkan kepada kita dengan sebaik semampu kita juga termasuk ibadah. Artinya, ibadah itu sangat luas. Meminjam bahasa Cak Fuad, bahwa kebaikan-kebaikan itu sangatlah luas, dan tentu kita akan sangat kewalahan jika harus melakukan semuanya. Mengingat keterbatasan kita sebagai manusia, karenanya menjangkau kebaikan yang kita bisa, itu pun sudah lebih dari cukup. Meskipun semakin banyak yang bisa kita jangkau, pastinya juga akan semakin bagus pula. Tentu
masih banyak lagi buah-buah pemikiran dari keistiqomahan beliau selama ini. Hanya saja keterbatasan saya dan kami sejalah yang masih belum mampu menjangkau semuanya. Dan lagi-lagi hanya ucapan beribu terima kasih beriring taksim yang bisa saya haturkan kepada beliau atas semua yang telah beliau pancarkan selama ini. Hingga akhirnya semoga beliau selalu senantiasa terjaga dan dijaga. Semoga tetap dilimpahkan energinya untuk selalu membersamai kita, mengupayakan cahaya dan cinta, juga kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.